situasi New York secara umum di tengah situasi pandemi COVID-19. Dapat dijelaskan di sini bahwa per tanggal 19 April 2020 terdapat 449.933 kasus positif dan presum positif dan 25.608 kasus meninggal di 15 negara bagian wilayah kerja KJRI New York. Di negara bagian New York yang merupakan epicenter penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat, tercatat 241.041 kasus positif dan presum positif COVID-19 dan 17.671 kasus meninggal. Khusus untuk wilayah kota New York, terdapat 126.368 kasus positif dan presum positif COVID-19 dan sekitar 8.448 kasus meninggal. Dari 5 borough yang ada di kota New York yang terjangkit wabah COVID-19, daerah Queens yang banyak dihuni warga masyarakat Indonesia tercatat paling banyak kasus positif dan presum positif COVID-19, yaitu 38.733 kasus positif dan presum positif COVID-19 dan 2.543 kasus meninggal. Perkembangan pandemi COVID-19 yang belum mereda meski terdapat angka penurunan dalam jumlah pasien COVID-19 yang rawat inap di rumah sakit. Pemerintah negara bagian New York memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan peraturan stay at home sampai tanggal 15 Mei 2020. Mengenai kondisi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI New York di tengah situasi pandemi COVID-19. Di wilayah kerja KJRI New York saat ini terdapat sekitar 32.000 warga negara Indonesia. Jumlah ini tentunya belum termasuk warga diaspora Indonesia yang sudah memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Warga masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI New York, sebagaimana warga masyarakat setempat pada umumnya, juga merasakan dampak dari situasi pandemi COVID-19. Tidak hanya mereka yang terpapar COVID-19, namun mereka yang juga terdampak secara ekonomi, khususnya mereka yang bekerja di sektor non-essential business. Mengenai kegiatan-kegiatan KJRI New York di tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, khususnya terkait dampaknya terhadap warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI New York yang mencakup 15 negara bagian di pantai timur Amerika Serikat. KJRI New York membentuk Satgas COVID-19 dan membuka 5 saluran hotline khusus COVID-19. Selain membangun komunikasi interaktif dengan warga masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI New York melalui saluran video conference dalam rangka upaya menyikapi situasi pandemi COVID-19 dan cara-cara menghindarinya, baik secara medis maupun secara sosial kemasyarakatan. Melalui program KJRI New York Peduli, KJRI New York menerjunkan tim Satgas COVID-19 termasuk ke wilayah zona merah penyebaran COVID-19 untuk memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer kepada warga masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang terdampak COVID-19. Terdapat 3 kelompok warga masyarakat Indonesia yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan KJRI New York Peduli. Pertama, warga masyarakat Indonesia lanjut usia atau lansia, khususnya mereka yang hidup sebatang kara atau yang hidup sendirian tanpa sanak keluarga. Warga masyarakat lansia ini kiranya patut diberikan perhatian karena secara fisik dan secara usia mereka dinilai rentan tertular COVID-19. Kedua, warga masyarakat Indonesia yang sedang menjalani karantina mandiri karena terdampak COVID-19. Mereka patut diberikan bantuan logistik karena selama masa karantina mereka diharuskan stay at home tanpa diperbolehkan keluar rumah. Ketiga, mahasiswa Indonesia yang terdampak COVID-19 akibat pemberlakuan kebijakan atau
peraturan kampus tempat mereka belajar, seperti kebijakan penutupan sementara asrama tempat tinggal mereka. Pemberian bantuan KJRI New York Peduli selain dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 KJRI New York, juga melibatkan peran serta warga masyarakat Indonesia dalam membantu penyalurannya, terutama penyaluran bantuan untuk warga masyarakat Indonesia yang berada di wilayah negara bagian lain di luar negara bagian New York. KJRI New York saat ini juga berupaya membantu WNI dan diaspora Indonesia yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Di antaranya dengan membangun kembali usaha vendor makanan dan jasa yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. KJRI New York bekerjasama dengan mahasiswa Indonesia di East Coast saat ini dalam proses membangun jasa usaha virtual melalui pembuatan portal restoran atau jasa seperti barbershop dan lain-lain. Portal usaha virtual tersebut diharapkan mulai berjalan pada akhir Mei tahun 2020. Terkait tantangan yang dihadapi KJRI New York, khususnya dalam konteks pemberian pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI New York di tengah situasi pandemi COVID-19. Tantangan yang dihadapi oleh KJRI New York dalam pelaksanaan misi perlindungan warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI New York dalam situasi pandemi COVID-19 ini, diantaranya yaitu relatif terbatasnya ruang gerak KJRI New York karena pemberlakuan peraturan terkait COVID-19 di masing-masing negara bagian di wilayah kerja KJRI New York, seperti peraturan terkait physical distancing, lockdown, curfew, dan lain-lain. Situasi ini secara langsung membatasi ruang gerak KJRI New York dalam membantu warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI New York, khususnya mereka yang berdomisili di negara-negara bagian lain di luar negara bagian New York.